cerita seorang ini ya disabilitas yang dia jualan pas di simpang Al Muslim itu. Dia jualan pulsa. Orang disabilitas kaki dia, tangan dia nggak memiliki itu, tapi dia mampu memperkerjakan orang normal. Dan kemudian pemerintah mengeluarkan surat untuk menggusur dia karena itu tanah pemerintah. Masya Allah. Karena pemerintah mau membangun apa, ternyata dia terpaksa harus menganggurkan orang-orang yang normal ini. Pada akhirnya dia cari sedekah lagi sekarang. Banyak profesor, sarjana misalnya pertanian, masa problem pohon pisang busuk pun tidak ada yang bisa menjawab. Itu kan fenomena sebenarnya. Itu bisa jadi sebuah ide digali. Karena dalam film itu adalah, film ini kan bentuk produk seni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Senang sekali hari ini kawan-kawan semuanya kita bincang santai dengan topik yang menarik, yang baru, yang perlu kawan-kawan semua mengetahuinya, prestasi-prestasi anak negeri dan juga prestasi daripada kawan-kawan kita di Aceh yang telah banyak dikenal dunia, bahkan tingkat nasional sudah tidak asing lagi mereka ya. Ini adalah merupakan salah satu kebanggaan kita Aceh. Ada kawan-kawan kita yang mereka hari-hari berkecimpung di bidang seni, budaya, ingin mengangkat kebaikan-kebaikan yang ada dari budaya Aceh ini ke tingkat nasional bahkan ke tingkat dunia. Ya. Kadang kalian tahu kalau film itu adalah jendela dunia melihat kita seperti apa. Banyak film seperti apa film kita buat. Maka itulah yang akan orang nilai tentang apa sebenarnya Aceh, bagaimana sebenarnya Aceh. Ya, kita suka Amerika, Eropa mungkin karena filmnya, bukan karena kita sudah pergi ke sana. Belum banyak, kita nggak pernah lihat, tapi kita udah suka. Kenapa? Karena kita melihat dari film-film. Ya, sebuah daerah, sebuah tempat itu akan menjadi daerah wisata gara-gara pernah dibuat film. Saya pernah pergi ke Peace Gloria di Swiss. Itu setelah James Bond buat film di situ, sekarang dikunjungi orang karena apa? Ini tempat di mana dibuat film oleh James Bond dulu. Jadi menjadi sebuah tempat wisata hanya gara-gara film dibuat di tempat itu ya. Kita Aceh memiliki banyak sekali situs, bahkan situs tempat atau kita katakan adalah budaya-budaya kita yang unik sekali kalau kita jelaskan atau kita filmkan, dilihat oleh orang suatu yang unik sekali, very unik ya. Sama dengan kita ada Azhari ya, kawan kita Abang Azhari. Beliau ini adalah salah satu daripada founder Aceh Dokumenter yang sudah dikenal tingkat nasional. Aceh Dokumenter bersama kawan-kawan banyak memproduksikan film-film budaya Aceh yang mungkin maaf cakap orang Aceh ini nggak melihat, tapi dunia telah melihat ya. Kita ingin bincang dengan Bang Azhari, alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini. Boleh dijelasin Bang bagaimana dulu Aceh Dokumenter dimulai, dan personal Aceh Dokumenter apakah ini memang orang-orang ahli bidang film gitu, udah belajar ke Jogja, ke luar negeri mungkin. Mungkin Bang Azhari boleh cerita kepada kita. Oke, awal Aceh Dokumenter itu dimulai tahun 2013. Secara deklarasinya itu di tanggal 27 Februari. Ya. Tapi sebelumnya itu ada geliat-geliat film. Jadi awal-awalnya kita tuh kawan-kawan komunitas tuh buat film dokumenter yang tujuannya adalah buat advokasi. Jadi waktu itu ada satu isu yang kita angkat di Pulau Aceh tentang pendidikan. Ya. Pendidikan tuh di sana ada seorang guru yang ngajar di semua mata kuliah dan semua kelas. Dia sendiri dan digaji sama orang kampung. Padahal sekolah itu adalah cabang sekolah negeri. Setelah kita angkat itu, kita advokasi, kita sebarin sampai kita buat penggalangan buku, sampai ke Jawa juga kita minta penggalangan buku. Kemudian film itu kita roadshow ke warkop-warkop yang ada di Banda Aceh dan kampus. Dan setelah itu kita berpikir gini, kayaknya kita butuh banyak dokumenter tentang Aceh. Ya. Dan kemudian kita kayak nggak sanggup juga bisa keliling Aceh buat film. Kalau begitu kita buatlah sebuah jenis kompetisi untuk kita
berbagi pengalaman dengan kawan-kawan atau adik-adik yang ada di Aceh ini. Kemudian kita gagas lah, karena Aceh Dokumenter ini kan latarnya orang-orang yang tidak paham tentang, bukan tidak paham ya, mungkin ya disiplin ilmunya bukan orang-orang film. Ada yang mungkin agak bersentuhan dengan, ada yang dari jurusan komunikasi, ada yang tafsir hadis, ada yang dari ekonomi. Itu kawan-kawan di Aceh Dokumenter. Ada yang, kalau saya sendiri di ilmu pemerintahan, juga ada yang di biologi, dan juga ada di pendidikan umum. Masya Allah. Memang sama sekali tidak paham. Terus di mana juga kita belajar film ya. Ya secara umum sih, kalau saya karena pernah ikut Eagle, dan sebelumnya juga pernah buat film di tahun 2007 di Malang, saat kuliah. Judulnya Gada Asal Rantau Film Fiksi. Kemudian ya dari sana bisa belajar, karena kan film ini kan bagian seni ya. Saya rasa siapapun bisa. Cuman kenapa orang harus kuliah jurusan film untuk mempercepat. Itu aja. Beda dengan kami otodidak. Kalau orang harus punya pengalaman panjang. Terus kan kalau kuliah kan lebih beretika mungkin ya. Kayak kami ini mungkin gelandangan yang sedang belajar beretika. Harus membaca hukum dan segala macam. Jadi dengan berbagai macam disiplin ilmu kawan-kawan yang bukan nggak ada basic film itu, bagaimana kemudian bisa ngumpul bersatu untuk buat film dalam dalam wadah Aceh Dokumenter ini? Siap sama-sama untuk bergerilya menampilkan Aceh secara seni itu melalui film. Kok bisa gitu ngumpul sama-sama gitu? Karena itu ya semangat yang sama ya, semangat yang sama pasca advokasi film untuk Pulau Aceh. Gitu. Kemudian kami kita nggak sanggup nih, nggak akan mungkin bisa buat film seluruh Aceh lah. Gagas lah ini. Gagas Dokumenter bersama kita jumpai nih seluruh senior-senior di Aceh, pelaku budaya lah. Kita datangi satu persatu, kita sampaikan keinginan kita, sampai semuanya ikut hadir ngumpul di saat kita presentasikan konsep Aceh menurut kita ya, dalam perspektif dokumenter. Sampai senior-senior waktu itu bilang, ada salah satu Om Syekh, ketua asosiasi Kasga Rekor, dan itu ada Bang Muriza Tahir, yang ahli musik. Sampai beliau udah bilang, kalian harus nampakin sesuatu yang Aceh yang tidak diketahui orang. Waktu itu lahirlah kata-kata dari Om Syekh itu, the power of Aceh, kekuatan Aceh. Di situ udah sepakat tema pertama. Kemudian itu yang kita presentasikan. Kemudian dari situ lahirlah perempuan kopi, kopi yang megah segala macam. Ternyata di baliknya ada seorang perempuan, penyortir yang memilih biji kopi. Dia secara ketenaga kerjaan dia tidak memenuhi standar. Artinya hak dia tidak dipenuhi standar oleh perusahaan. Tapi ternyata ininya dia mendedikasikan untuk memilih biji kopi yang bagus untuk dinikmati oleh manusia seluruh dunia. Nggak perlu luar, nggak perlu luar, nggak perlu luar. Kemudian ada kuih ade, kabar baik di Dapu ade, ade Kakna macam. Terus ada pakaianku tinggal kenangan di Sigli, cerita tentang Cik Wan yang kemana-mana dia selalu pakai pakaian adat Aceh. Terus ada Mablin di Pulau Aceh. Ternyata Pulau Aceh itu problemnya juga di dunia kesehatan. Betul. Rumah sakit ada, dokter tidak ada, terpaksa masyarakat harus percaya kepada dukun tradisional. Masya Allah. Tapi dukun tradisional punya problem. Kalau terjadi keadaan darurat, bagaimana dia bisa mengatasi? Kayak ini harus cesar segala macam. Itu problem-problem yang diangkat di dalam film. Kemudian ada Cutnya Dindi Salah Sirong di Birin, cerita perempuan yang juga ikut mengusir gajah. Terus juga membangun sekolah tika untuk anak-anak di sana di pedalaman ya. Cerita-cerita tentang itulah. Yang jarang diketahui orang. Orang kan cuma tahu Aceh ini ganja, gam, konflik, tsunami, kopi. Syariat Islam mungkin kopi, jambu itu aja, mie. Syariat Islam pun syariat Islam yang ditulis oleh BBC dan CNN mungkin. Jambu segala macam menakutkan. Yang menakutkan itu. Nah. Jadi unik ini kawan-kawan ya. Kalau kita lihat Bang Ai ini panggilan beliau ya, bersama dengan kawan-kawan terjun bidang film itu bukan spesialisasinya, tapi ada sentuhan humanis di sini, atau sentuhan insani yang beliau dapatkan, mereka dapatkan melalui turun langsung ke lapangan melihat apa penderitaan daripada rakyat Aceh atau kelebihan-kelebihan yang ada di Aceh yang jarang orang tahu gitu. Mereka, ini sebabnya ya kenapa nggak terjun film-film yang sifatnya adalah untuk menghasilkan, karena dokumenter ini kan yang mengkonsumsikannya sangat terbatas sebenarnya. Jadi kok mau gitu? Bukan film yang menghasilkan.
Mungkin ya, karena waktu itu rata-rata kita ini kan anak muda yang masih lajang. Ya. Secara ekonomi kayaknya nggak begitu, bukan prioritas utama mungkin ya. Ya pingin show up, di sisi lain pingin aku pingin buat sebuah karya. Terus satu sisi karyaku bagaimana bisa memberikan efek juga. Karena kita kan orang Timur ya, orang Timur ini kan nggak mungkin lah aku ngambil cerita dia terus dia nggak nerimain apa-apa. Mungkin perasaan-perasaan itu kemudian ya saya harus ngangkat cerita itu dan ini harus tuntas. Masya Allah. Harus dituntaskan. Bukan hanya sebuah produk seni lah ya. Terus ada beberapa karya-karya yang sudah alhamdulillah sudah banyak diketahui oleh tingkat nasional. Mungkin Bang Ai boleh cerita ke kita, kawan-kawan muda juga, supaya mereka care lebih banyak dengan karya-karya yang luar biasa yang telah dihasilkan oleh kawan-kawan di Aceh Documentary mungkin. Apa ya, kalau kita ini kan penyelenggara ya, kemudian ada yang Summit Ide Cerita, ada yang pelajar, ada salah satu film pelajar itu Sang Kolektor, cerita si Mas Kor, pengumpul manuskrip waktu dia masih SMA dulu. Masya Allah. Dibuat sama anak SMA filmnya, dokumenternya. Dan film itu kemudian menggambarkan cerita bagaimana kondisi manuskrip di Aceh. Orang ketakutan masa konflik, jadi punya manuskrip itu kayak nyimpan nyawa. Mending disembunyiin, dibakar atau disembunyiin dalam tanah biar nyawa dia selamat gitu. Dan kemudian film ini ditayang di Festival Film Dokumenter kategori pelajar di FFD, dapat juara 1 ya. Kategori The Best Student Movie. Terus ada juga di Malang Film Festival juga. Terus kemudian ada film biasa tapi luar biasa, cerita seorang ini ya disabilitas yang dia jualan pas di simpang Al Muslim itu, dia jualan pulsa. Orang disabilitas kaki dia, tangan dia nggak memiliki itu, tapi dia mampu memperkerjakan orang normal. Dan kemudian pemerintah mengeluarkan surat untuk menggusur dia karena itu tanah pemerintah. Masya Allah. Karena pemerintah mau membangun apa, ternyata dia terpaksa harus menganggurkan orang-orang yang normal ini. Pada akhirnya dia cari sedekah lagi sekarang. Padahal dia udah bisa memperkerjakan orang. Dia mempekerjakan orang lain. Orang lain yang normal dia kerjakan. Dia pekerjakan sama dia. Tapi kemudian itu digusur tempat dia mencari rezeki. Akhirnya saya dengar sekarang dia kembali ke dunia cari sedekah karena dia mengandalkan fisik yang cacat. Padahal dia udah berhasil tuh. Mungkin itu salah satu ya kegagalan kebijakan di pemerintah. Dan film itu juga menang di Malang Film Festival. Masya Allah. Terus ada film 1880 NDPL. Itu sejarah pertama film kita masuk di nominasi Film Festival Indonesia FFI. Itu cerita tentang orang transmigrasi yang ditempatkan di daerah pedalaman Takengon. Ternyata tempat itu nggak produktif. Jadi masyarakat untuk bertahan itu terpaksa nembang hutan lindung untuk bisa menanam kopi. Nah, itu cerita itu. Kemudian ada film Minor. Film Minor cerita tentang seorang anak yang kisah cinta sebenarnya, anak yang non Muslim yang tinggal di Sabang. Dia punya latar belakang keluarga, mamanya adalah seorang Muslim, keturunan Aceh, dan dia bisa hidup nyaman di Aceh. Dia bisa bergaul dengan kulturnya, dia pakai jilbab juga seperti biasa. Cuman ada problem-problem yang mungkin tidak semua orang bisa membahasakan apa yang dialami sama dia. Tapi kalau saya melihat itu adalah kisah-kisah percintaan biasa ya. Percintaan kan problem umat manusia mulai dari dulu sampai sekarang. Dan kemudian film itu juga masuk nominasi FFI dan kemudian dapat pialamanya. Dan yang terakhir, Bang? Dan yang terakhir, ini yang filmnya belum kita distribusikan ke festival. Karena di Aceh kan kawan-kawan komunitas itu buat film. Solusinya paling terakhir itu adalah festival. Karena itu yang bisa dinikmatin oleh si pembuat film. Karena kan ruang komersil nggak ada di Aceh ya. Paling ya mereka buat screening sendiri. Ada bioskop mini sebenarnya di Banda Aceh untuk mereka tonton, diskusikan secara bersama. Kalau Aceh Dokumentari film terakhir belum ini ya, tahun 2021 banyak film. Ada Aceh Pungo, itu belum tayang juga. Aceh Pungo itu cerita tentang Aceh Pungo belum tayang. Belum tayang. Itu cerita dunia sabu-sabu di Aceh. Di Aceh. Jadi objeknya itu orang-orang yang stres di rumah sakit jiwa. Terus ada satu yang udah sembuh dan jadi supervisi orang-orang yang sakit jiwa ini. Narkoba ini. Jadi bagaimana narkoba itu begitu gampang didapatkan, bangun tidur buka pintu
ada narkoba lah di depan rumahnya. Gitulah kondisi Aceh. Ada juga film-film yang kita juga angkat misalnya isu di Aceh ini tentang kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Di Aceh itu tinggi. Di Lok Semawe itu ada 80 kasus per tahun. Kalau di film ini diangkat, judulnya Black Note. Itu di Biren itu ada 70 kasus. 70 kasus? Itu per kabupaten. Per kabupaten. Dan orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang dekat ya. Orang dekat tidak jauh. Dengan korban? Dengan korban. Dan dia punya jabatan perangkat tuhape. Saya rasa ini adalah fenomena aneh ya. Saya rasa juga si tuhape itu nggak mau dia seperti itu. Tapi ada problem perubahan alam fisika yang membuat dia begitu bebas jadi kayak binatang buas ya. Anak-anak pun disikat sama dia. Itu belum daerah lain ya. Ada lagi kasus di Singkil sangat banyak di Aceh. Sebenarnya itu udah darurat. Kalau pemerintah sadar itu udah darurat. Ya, pelecehan terhadap anak-anak. Pelecehan seksual terhadap anak-anak. Bayangin nih anak ini sebentar lagi akan besar dan dewasa. Dia hidup dengan problematika itu. Kalau tidak ditata ini bisa memberikan sebuah efek besar. Ini akan terjadi misalnya orientasi seksual yang aneh-aneh bagi mereka. Nauzubillah, ini alhamdulillah difilmkan oleh kawan-kawan Aceh dokumenter, masya Allah. Jadi kawan-kawan kalau kalian nggak tahu problem masyarakat apa yang ada di Aceh, cukuplah ikuti perkembangan hasil daripada penelusuran dan perfilman daripada Aceh kawan-kawan di Aceh dokumenter. Itu mereka mendokumentasikan berbagai macam kejadian-kejadian di Aceh yang harus menjadi perhatian kita bersama, bukan cuma pemerintah saja ya, tapi rakyat secara umum. Nih ada hal yang ini yang harus kita perhatikan, isu-isu terbaru, penyakit-penyakit terbaru yang muncul di dalam masyarakat untuk cepat ditangani dengan segera. Kawan-kawan di Aceh dokumenter telah berdedikasi banyak di bidang hal ini. Boleh tahu Bang Ai, gimana nih untuk cara mengetahui ide-ide itu di dalam membuat film itu? Gimana itu? Maksudnya mencari ide-ide yang unik dan bagus itu, apa hasil laporan masyarakat atau penelusuran atau apa? Seperti apa? Makanya di dunia ide itu kan ini sejarah perjalanan manusia yang paling rumit ya. Dia tidak punya rumus matematik mungkin ya, logika yang bisa menemukan dia. Ya, ide bagi saya biasanya ya melihat saya harus gelisah ya, harus peka. Batu pun bisa jadi sebuah cerita sebenarnya. Batu. Bangunan, manusia, objek apapun yang ada di dunia inilah ciptaan Tuhan. Karena film ini kan sebuah refleksi bagi saya, sebuah refleksi kehidupan. Kalau ide ini ya bagaimana kita merefleksikan sesuatu, sesuatu yang seharusnya begini, kenapa begini? Itu yang harus dipertanyakan. Kemudian misalnya ya, isu pendidikan, kan ada sistem negara. Nah, bagaimana negara mengaplikasikan? Kok pendidikan untuk memanusiakan manusia, kenapa manusia kok belum jadi manusia? Banyak profesor, banyak profesor sarjana misalnya pertanian. Masa problem pohon pisang busuk pun tidak ada yang bisa menjawab. Itu kan fenomena sebenarnya. Itu bisa jadi sebuah ide digali. Karena dalam film itu film ini kan bentuk produk seni ya, selain sebuah produk teknologi. Artinya di dalam itu ada cerita drama. Nah, kalau dalam Islam dunia ini adalah panggung sandiwara. Allah sudah mengatakan itu. Dan sandiwara itu ada senang, naik, susah, senang, hidup. Kayak Ibnu Khaldun bilang dalam kitabnya Mukadimah bahwa seperti roda. Berputar, naik, turun. Begitulah kehidupan. Dan film itu sebenarnya dia ada dramaturginya kalau bahasa kita. Ada naik turun. Jadi ada konflik, bagaimana si subjek ini menghadapi konflik itu. Dan kemudian bagaimana apa yang terjadi. Misalnya kita nih sempat terjadi beberapa kasus saya amati itu dalam dunia pertanian pokoknya. Padi dihajar sama tikus. Kalau kita tidak punya pengetahuan itu kan kita selalu menyerahkan kepada Allah bahwa ini sudah takdir Tuhan. Terus kita usaha manusia apa? Artinya kan misalnya ada di daerah Sembelangan juga sempat ada yang menggunakan ini, dia pakai listrik di sawah.
Bayangin kalau coknya cepat sempat nggak dia cabut, ada orang lain yang datang itu kesetrum ya. Itu loh pengetahuan masyarakat, dia kebingungan ya, putus asa, panik terhadap fenomena itu. Dan pengetahuan yang hadir di dalam kehidupan dia itu nggak bisa menjawab ini. Iya. Untung masyarakat Aceh ini punya satu kekuatan ya, masih ada nilai tasawufnya mungkin. Kalau saya menganggapnya ini adalah penjahat tasawuf. Sejahat-jahatnya dia masih percaya sama Allah itu. Itu akidah yang masih percaya pada takdir Allah. Itu yang harus dijaga. Itu saya rasa cerita-cerita dalam perspektif ekonomi syariat juga sangat banyak, unlimited di Aceh. Unlimited ya. Tergantung kepada seseorang itu menilai kegelisahan yang ada dalam dirinya untuk mengetahui apa yang terjadi. Jadi sederhana itu jangan cari di luar dirinya. Berangkat dari dirinya. Ide mulai dari dalam. Karena film itu adalah subjektivitas si pembuat. Dia harus berangkat dari dia, jangan keluar dari apa yang buat dia tidak nyaman, dia pengen cerita tentang apa. Karena film ini sebagai alat yang media untuk dia menyampaikan unek-uneknya, tapi dalam bentuk seni. Yang enak ditonton sama orang. Nah, jadi kawan-kawan, ini yang mungkin perbedaan antara dokumenter dengan film komersil biasa. Komersil mungkin mereka bisa membuat sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang mereka inginkan, tapi sifatnya adalah lebih memuaskan kepada penonton. Tapi dokumenter ini lebih memuaskan kepada, pertama adalah kepada diri orang yang membuatnya. Ya, bukan hanya nafsu memuaskan orang yang menonton. Nah, ini letak perbedaan yang sangat mendasar film dokumenter dengan bukan ya. Kemudian film dokumenter ini ya tidak melihat kepada berapa mereka akan dapatkan kepuasan batin ini. Maka di sini apresiasi penting terhadap kawan-kawan dari yang Aceh Dokumenter atau perfilman yang lain, kawan-kawan yang lain telah mereka berusaha untuk menampilkan Aceh dalam wajah yang indah. Ini harus mendapat apresiasi daripada kalian-kalian semua. Paling kurang adalah nonton filmnya, mention mereka, doakan mereka, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk mampu menggambarkan, untuk mampu mengangkat cerita-cerita tentang Aceh yang unik ini ke panggung dunia, sehingga mereka bisa menonton, bisa melihat lebih lanjut. Nah, selanjutnya Bang Ai, ada nggak di samping daripada untuk menampilkan keresahan diri, subjektivitas diri, ada nggak yang kawan-kawan film dari Aceh Dokumenter mungkin mengharapkan dan menginginkan dari belakang film-film Aceh ini yang mau ditampilkan nantinya apa gitu? Nah, kalau kita karena kita sadar diri juga Aceh ini kan tidak punya sejarah film ya. Perjalanan sejarah film. Walaupun ada sebuah seni tutur, mungkin bukan seni tutur, sebuah kata-kata bijak ya, bahwa jika nyawa di ujung rambut, jika akan melihat semua film kita, nyawang ba ujung akan terempat kalian film telah maudip, akan direview. Berarti ada dua kemungkinan dia, kita akan ketakutan atau senang. Jadi gambaran surga itu bisa nampak di kita itu, tapi hanya pribadi yang tahu dia akan seperti apa setelah kematian itu. Dan itu kan sering disampaikan di dalam kehidupan sehari masyarakat. Film sendiri kan kata yang muncul abad-abad ke-18 ya, ketika Belanda masuklah. Belanda, walaupun sebelumnya sebenarnya secara teknologi Islamlah yang memperkenalkan itu. Ada tokoh Islam masa itu, Abu Haytham, beliau punya kitab tentang kamera obskur, nama kitabnya Al-Manajir kalau tidak salah. Saya baca beberapa literasi, kemudian itu berkembang. Bisa aja masa Umayyah, masa Abbasiyah itu kan dia menguasai sampai ke Amerika, sebagian Amerika ya, benua Amerika dia kuasai. Dan sampur pengetahuan kan itu beredar sampai ke sana. Dan kemudian dikembangin pada abad-abad ke tahun 1600-an, berkembang jadi sebuah alat kamera yang kemudian bisa direkam oleh si Edward. Kemudian dia bisa membuat fotografi sampai kemudian jadi film dan sampailah ke kita. Dan di Aceh itu yang saya telusuri itu dulu sebelum film itu ada sandiwara, mungkin Ustaz pernah dengar sandiwara Gelanggang Labu. Nah, kayak hal yang masih ada itu kayak Din Pelor masih masih panjang umur. Terus ada Ibnu Harahas yang terkenal dengan sandiwara radio itu apa? Buluh Perindu. Nah, kalau dulu di radio saya sering muncul. Dan itu hiburan, sebenarnya itu drama.
Film kan dari situ dia berasal, dari drama, kemudian karena dia sangat mirip dengan teater film. Kalau teater di panggung, kalau film yang menggunakan alat itu tadi, dengan bebas dan ruang mau disetting di mana saja, dengan shot-shot yang padat. Dan kemudian kita di Aceh itu saya selusuri itu pada tahun 2000. Ini cerita Bang Momo Layar Kaca ya. Beliau buat film itu tahun 2000. Itu data yang paling dekat yang saya dapatkan. Disitulah dimulai, itu film dokumenter pertama. Terus ada film sebelumnya, ada film Cut Nyak Din. Makanya perlu dipertanyakan juga mana yang dikatakan film Aceh. Apakah harus berbahasa Aceh? Atau disuting di Aceh? Atau disuting mengangkat di Aceh, topik Aceh? Atau harus orang Aceh kan gitu ya. Tapi berangkat kepada definisi secara nasional itu dikatakan film Indonesia adalah film yang mengangkat tentang patriotisme Ulma Ismail. Dia yang pertama buat film, dia memproduksi Darah dan Doa. Kemudian dianggap jadi hari film nasional 30 Maret ya. Film nasional dan ya cerita perang, patriotisme. Dan kemudian ketika Aceh mampu membuat film seperti itu, apakah akan dianggap film Aceh? Wallahu alam. Tapi itu hal baru ya. Kita untuk menyimpulkan itu butuh waktu. Saya yakin bahwa Korea pernah melakukan itu, dia butuh waktu 30-20 tahun lah, untuk bisa seperti ini dinikmati oleh dunia. Dan Aceh mungkin 50 tahun. Mungkin kita nggak menikmati, mungkin anak-anak kita lah akan melahirkan sebuah karya identitas sendiri. Karena Aceh ini kan pasca 1873 ini banyak yang hilang dan kita bingung. Bingung tentang diri kita ini, kenapa ada di sini batu nisan kok canggih-canggih, ada tulisan Arab, hebat aja orang dulu, tapi mana buktinya nggak ada. Kita banyak dengar cerita orang dulu hebat, tapi kita bingung mendefinisikan diri kita. Itu yang dialami saya rasa. Apalagi kita dihadapi dengan konflik yang berkepanjangan. Mudah-mudahan itu jangan terjadi lagi lah. Insyaallah. Karena konflik salah satu hambatan terbesar. Betul. Dalam perkembangan ya. Dalam perkembangan. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Ini sedikit cerita daripada dunia perfilman, di mana dunia perfilman ini ingin menampilkan tentang pribadi yang membuat, kemudian juga masyarakat tempat dia tinggal, untuk supaya orang memahami apa yang terjadi di suatu tempat, di suatu daerah. Kamu ingin lebih banyak tahu, kawan-kawan ingin banyak mengetahui, nggak sempat turun ke lapangan, kamu bisa nontonlah yang lebih edukatif, yang lebih mendidik, membuat kalian lebih berpikir, lebih bijak, sehingga nanti tahu bagaimana harus bersikap menyikapi kondisi ini. Jadi banyak masalah yang terjawab sebenarnya ketika kita menonton film-film, khususnya film dokumenter ini, dibuat dengan susah payah ya, dengan peras keringat, sedikit orang yang membantu ya. Tidak ada iklan di sana ya. Jadi hargai mereka dan yuk kita sama-sama menonton apa? Menonton diri kita, menonton masyarakat kita, dan publish ke masyarakat dunia. Terakhir adalah kita melihat, ada nggak Bang Ai melihat sisi dakwah dalam film ini yang mau ditampilkan seperti apa gitu? Ada, menurut Bang Ai sendiri ada unsur dakwah nggak di situ? Film ini kan media, saya rasa semua bentuk seni itu adalah dakwah. Tapi dalam tanda kutip ya. Makanya sebenarnya baik kaum ulama atau dayah, pemerintah, MPU atau siapapun, jangan pernah menjauhi seniman. Kalau dijauhin jadi kacau nih. Tapi rangkul media. Seni ini kan alat sebenarnya. Betul. Tapi isinya, ya ulama paham tentang agama, ajarin seniman ini tentang agama. Biar mereka bisa mengisi mobilnya, mobil seni musik, mobil seni film, mobil seni apapun, jangan dijauhin. Karena mereka yang akan membawa untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Dan masyarakat bisa menikmati itu. Saya rasa semua film itu ada pesan moralnya di premis itu di awal memang pesan moral film yang akan diangkat. Cuman kan dalam eksekusi saya rasa kita bisa belajar misalnya kayak Iran. Misalnya hal yang paling sakral adalah sesuatu yang berbau pornografi atau seks yang vulgar. Iran nggak ada itu. Terlepas dia Muhammad Syiah, tapi saya berbicara dalam konteks film. Iran mampu menembus Oscar. Kita dengan membawa nilai-nilai mereka. Nilai-nilai mereka. Mereka terkekangkan dalam ruang Islam. Mereka tidak perlu memasalahkan itu. Tapi karyanya keren-keren. Dan kita nggak perlu menjadikan syariat Islam sebuah hambatan. Enggak, saya rasa. Biasa aja, karena syariat Islam di Aceh justru adalah nilai positif bagi kita. Itu identitas Identitas.
terlepas. Jangan ikuti misal Islam udah diformalkan, ya kita jangan formalkan itu, jadikan bagian dari hidup kita. Karena kan itu memang sesuatu yang berasal dari masyarakat Aceh. Sudah diatur sedemikian padat dalam hukum adat budaya, dan itu kita jalani terus dalam kehidupan sehari-hari. Itu jangan dijadikan hambatan. Saya rasa kawan-kawan di Aceh nggak pernah berpikir bahwa khusus di dunia film bahwa cara Islam itu hambatan, enggak. Kita mutar film, tonton di masyarakat di halaman masjid. Kita buat bioskop sendiri, ada dibuat sama kawan-kawan di ADOK itu IC, Aceh Independent Cinema. Malah yang jaga WH pisah perempuan dan laki-laki dalam ruang apresiasi karena kita punya sejarah bioskop ini dalam konteks bioskop punya sejarah gelap. Karena era-era hancurnya film Indonesia kan 90-an. Banyak beredar film-film yang berbau pornografi di luar identitas, manusia lah. Dinonton di warkop Aceh. Jadi ketika mendengarkan bioskop yang orang dulu muda sekarang jadi tua, terbayang ini kayak zaman negatif dia. Kayak zaman dia. Padahal bioskop nggak kayak gitu. Kita bisa buat sensor sendiri. Ini film nih, karena film kan ada unsur propaganda di dalamnya. Kita sortir. Ini bermanfaat nggak, bisa mengacaukan kehidupan anak-anak kita nggak, masyarakat kita nggak. Kalau enggak, ini ada film science fiction umpamanya. Kita butuh ini. Kita sensor. Betul. Sebenarnya jangan diperdebatkan. Kalau saya teringat ini. Siapa Undung Atailah Asyakandari. Saya sering ikut pengajian ini kayak Haji ini tentang, bukan kayak Haji Mustafa Bisri. Saya lupa namanya, tentang zikrullah. Dia membahas tentang kesimpulan yang diambil oleh dari kitab syarahnya dia. Syarahnya dia Hikam. Hikam ya. Ibnu Atailah Asyakandari Al-Hikam itu bahwa kesimpulan daripada kehidupan ini adalah jauhi yang melarat diri dan ambil yang bermanfaat. Dua itu aja, jangan rumit-rumit gitu. Kalau kata jangan rumit itu, dalam kebaikan itu ada kejahatan, dalam kejahatan itu ada kebaikan. Dari mana kita mau jadi seperti apa? Jadi yang terlalu sombong, yang terlalu nyalakan ini nggak benar, itu nggak benar. Cara sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tapi syariat harus kita ikuti. Itu patron kita hidup kan. Masya Allah. Gitu. Ini apa yang disampaikan oleh Bang Ai kita ini adalah ini contoh daripada insan film Indonesia. Kalau merasa kita masih ada sikap negatif terhadap film, apa awak Aceh pegat filem, apa filem pegat, dari filem itu aja mungkin ada nuansa di dalam tanda kutip bahwa filem itu adalah tidak baik ya. Kalau film diproduksikan oleh orang Aceh seperti apa? Awak Acehnya pui pegat buat, pui pegat buatnya, pegat filmnya. Ya, ini adalah insan film Aceh yang menjelaskan kami buat film dan seperti apa pandangan mereka terhadap film. Jadi betul-betul menjaga identitas diri, bahwa kita boleh berbeda dengan orang lain, bahkan kita bisa menampilkan budaya kita ketika dunia. Contoh beliau sampaikan ini perfilman Iran. Memang yang saya tahu bahwa Iran ini adalah mungkin negara Muslim yang kemampuan mereka menembus bahkan filmnya sudah sangat maju ya. Walaupun negaranya terbelakang, tapi filmnya itu sudah luar biasa mereka tampilkan. Saya pernah nonton film Sepatu itu luar biasa. Children of Heaven. Children of Heaven itu hanya modal ya sedikit saja idenya, tapi ditampilkan dengan cara yang seni yang indah, kemudian menggugah jiwa, itu menjadikan siapa yang menonton itu rasa kemanusiaannya itu terasah kembali semakin tajam gitu. Jadi itu yang penting. Ya, kita harapkan juga kawan-kawan yang memiliki jiwa seni untuk tampilkan sesuatu yang ma'ruf, kebaikan itu dalam bentuk yang baik, dalam bentuk seni yang mudah untuk ditonton. Betul bahwa seni itu adalah sebagai wasilah saja. Alat-alat teknologi ini juga wasilah untuk sebuah maksud, tujuan seni itu sendiri. Kita pakai rekaman ini juga, kawan-kawan di perfilman juga pakai teknologi hari ini adalah untuk menampilkan seni yang indah itu. Lalu kemudian seni indah itu kalau nggak ada tujuan yang baik, dia tidak akan bernilai juga. Jadi akhirnya akan merusak manusia itu sendiri. Maaf cakap, kita katakan bahwa musik itu juga adalah seni untuk mengiringi sebuah lirik. Sebuah lirik itu ditulis untuk sebuah maksud, ya, tujuan daripada seseorang. Kalau yang diucapkan itu adalah jahat, seni itu berhasil menampilkan dengan cara yang indah, kejahatan itu bisa jadi indah. Ya, kemungkaran itu bisa jadi indah. Nah, jadi seni ini sebagaimana kata Bang Ai tadi dan dari kawan-kawan Aceh dokumenter yang lain juga, bahwa para ulama untuk yuk bimbing mereka
isi dengan cara pikiran-pikiran yang bijak dan yang baik, sehingga nanti film yang dihasilkan, seni yang diproduksikan itu semua bernafaskan Islam, ya. Jadi perbaiki pandangan kita juga terhadap seni. Dakwah melalui seni ini adalah paling ampuh dan paling memberikan pengaruh kepada masyarakat banyak. Nah, kita support kawan-kawan di Aceh Dokumenter dan perfilman Aceh supaya tumbuh dengan baik dan subur, menampilkan identitas Aceh yang lebih baik dengan jiwa seni yang mereka miliki. Para ulama membackup di belakang, mengarahkan bagaimana supaya sesuai dengan identitas keacehan, identitas keislaman kita yang nantinya Aceh justru akan kita bangga. Saya kata Bang Ai, mungkin 50 tahun yang akan datang, identitas Aceh itu akan nampak dan dihargai dunia. Seperti Qatar yang menampakkan identitas keislamannya, toh akhirnya dunia bersyukur kepada Qatar. Tidak ada dalam sejarah bagaimana amannya pelaksanaan Piala Dunia seperti di Qatar. Kenapa? Tidak ada boleh free sex, tidak ada boleh alkohol, ya. Semua itu ada dasar apa? Karena ini budaya Islam kami. Apa salahnya kita Aceh juga begitu Bang Ai, ya? Kita nampakkan budaya Islam kita Aceh, jangan sampai mereka hanya mengetahui na'udzubillah, ya, mereka tahu tentang kopi aja, tentang ganja, tentang hal-hal yang lain yang negatif daripada Aceh. Film ini justru menjadi awal mula mereka menghargai siapa sebenarnya Aceh dan bagaimana Islam di Aceh ini yang berbudaya, yang sudah mendarah daging dengan masyarakat kita di bawah. Nah, ini mungkin pesan daripada kami dan juga dari kawan-kawan Aceh Dokumenter. Banyak-banyak nonton. Kalau mau nonton Aceh Dokumenter misalkan Bang, seperti apa? Kalau mau nonton tuh ada di YouTube ada. Di YouTube ada. Di YouTube. Kawan-kawan juga selain Aceh Dokumenter ada juga kawan-kawan komunitas lain buat pemutaran. Biasanya juga akan di-share nanti, jejaring dia. Jejaring. Jadi ya? Kita itu ada grup memang film Aceh, komunitas film Aceh. Komunitas film Aceh. Jadi semua pelaku film ada di sana. Jadi sering di-share dan mungkin bisa juga ikuti di IG Aceh Dokumenter juga. Ya, IG Aceh Dokumenter ada. Kalau film-film yang kita udah upload itu ada di YouTube Aceh Dokumenter. Film dokumenter ya. Film dokumenter. Bahkan sebenarnya ada juga yang diputar langsung Bang ya. Ada juga Kampung Film. Kampung Film. 1 tahun sekali tapi. Setahun sekali ya. Kita biasanya pilih ya, ada 10 desa karena kan kita nggak mampu juga terlalu banyak. Tahun lalu 10 desa, 5 desa yang kita pilih. Ada Pidi, terus di Aceh Jaya, Melabu, Banda Aceh, Aceh Besar. Ada 5 desa yang kita pilih untuk putar film. Sebenarnya banyak juga yang minta, tapi kalau masyarakat mau putar, kita mau juga kasih film. Masya Allah. Mau diputar, kita kasih filmnya. Ya, Masya Allah, udah buat sendiri, mutar lagi sendiri, ngajak orang nonton lagi ya. Bagaimana kawan Aceh Dokumenter ini. Mohonlah difasilitasi, ada yang fasilitasi, mereka sudah memproduksi, ayo kawan-kawan yang lain, yuk kalian ikut mengajak rakyat, mengajak anak-anak muda kita, adik-adik kita untuk menonton bagaimana menonton identitas kebudayaan kita sendiri yang sangat megah ini. Ya, terima kasih Bang Ai dan mudah-mudahan Allah jadikan ini amal kebaikan di jalan dakwah juga diberkahi oleh Allah. Sebagaimana Allah sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya, panggillah, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan cara pengajaran yang baik. Insyaallah mudah-mudahan ini paling kurang film perfilman yang menampilkan Islam, kebudayaan Aceh yang baik ini, yang sesuai dengan nafas-nafas Islam, itu adalah salah satu daripada mau'izah hasanah, ya, dan cara yang hikmah juga yang ditampilkan untuk menyeru manusia kepada jalan kebaikan ataupun amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sekian, terima kasih bincang-bincang akrab kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan melihat topik-topik yang lain yang akan seru juga seperti ini, menampilkan kesadaran kita terhadap masyarakat, terhadap kawan-kawan kita yang telah banyak berkontribusi terhadap perkembangan dan juga kemajuan Aceh ke depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.